Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Raksanda Darnawan dengan NIM 31300-223 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar proses dan komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses atau interprocess communication yang bisa disingkat dengan IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang ada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Interprocess communication terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Komunikasi antar proses terdiri dari yang pertama, komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Contohnya seperti send, pengirim P mengirim pesan ke proses P. Receive, penerima Q menerima pesan dari proses Q. Yang kedua, komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox port. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox bersama-sama. Contohnya, send pengirim A mengirim pesan ke mailbox A. Receive penerima A menerima pesan dari mailbox A. Yang ketiga adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah komunikasi antara proses yang membutuhkan flash by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-blocking atau non-blocking, yang juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang di-block. Pengiriman yang di-block adalah proses pengiriman di-block sampai pesan diterima oleh proses penerima atau yang biasa dikenal dengan receiving process atau oleh mailbox. Pengiriman yang tidak di-block adalah proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Penerimaan yang di-block adalah penerima memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak di-block adalah penerima mengembalikan pesan valid atau null. Yang keempat adalah buffering. Buffering adalah komunikasi, baik itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut dapat diimplementasikan. Yang pertama, kapasitas nol. Kapasitas nol adalah antrian yang mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang kedua, kapasitas terbatas. Kapasitas terbatas adalah antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Yang ketiga, kapasitas tak terbatas.
Kapasitas tak terbatas adalah antrian yang mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Thread adalah suatu proses didefinisikan oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi. Namun, ada kalanya proses-proses akan menggunakan resource secara bersama-sama. Thread merupakan suatu unit dasar dari CPU utilization yang berisi program counter, kumpulan register, dan ruang stack. Disebut dengan thread atau leak-wake process yang bisa disingkat dengan LWP. Seperti halnya proses, thread memiliki status yaitu ready, blocked, running, and terminate, dan hanya satu thread yang aktif dalam satu waktu. Thread dapat membuat child thread. Child thread yaitu jika satu thread dalam keadaan block, maka thread yang lainnya dapat dijalankan. Semua thread dapat mengakses setiap alamat dalam satu task. Thread dapat membaca dan menulisi stack dari thread yang lainnya, sehingga tidak ada proteksi antara satu thread terhadap thread lainnya. Suatu proses dapat terdiri dari satu thread atau single thread dan beberapa thread atau multi thread. Single thread adalah proses yang hanya mengeksekusi satu thread pada satu waktu. Multi thread adalah proses dapat mengeksekusi jumlah thread dalam satu waktu. User thread adalah pengelolaan thread yang dilakukan oleh user level pengguna. Kernel thread adalah pengelolaan thread dilakukan oleh kernel komputer dan user tidak dapat menginterupsi. Keuntungan menggunakan sistem thread adalah membuat respon lebih cepat, yang pertama. Yang kedua, menggunakan resource bersama-sama. Yang ketiga, lebih ekonomis. Dan yang keempat, meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Model-model multi-threading. Model yang pertama adalah many-to-one model. Model ini memetakan beberapa user thread ke satu kernel thread. Hanya satu kernel thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Model yang kedua yaitu one-to-one model. Masing-masing user thread dipetakan ke kernel thread. Model yang ketiga adalah many-to-many, yaitu memungkinkan banyak user thread dipetakan ke banyak kernel thread. Pada sistem operasi ini membuat jumlah kernel thread yang mencukupi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.